Definitifnya adalah angkat semua. Kalau masih muda banget belum? Nah, tidak semuanya itu jawabannya operasi. Orang berpikir gue nyeri, gue operasi aja. Masalah selesai. Enggak. Siapa sih yang akan kamu temui dalam waiting journey? Let's hear our expert opinion. Selamat pagi Dr. Cynthia, Dr. Diana. Senang sekali hari ini kita bisa kumpul lagi untuk membicarakan episode kedua dari endometriosis ya dok. Kemarin kita sudah lumayan banyak ngobrol soal endometriosis nih dok. Untuk yang episode kali ini aku pengen kita lebih banyak tahu lagi tentang sebenarnya endo itu bisa sampai mana sih? Dia bisa memberikan efek dan impact sampai sejauh apa? Kita kan selama ini taunya endo itu ya hanya endo saja gitu kan. Apa sih dia yang bisa dia lakukan? Kalau dari episode pertama kemarin kan sempat disebutin ya, Dr. Cynthia sempat nyebutin bahwa endometriosis itu bisa menyebabkan menopause jadi cepet ya dok ya? Telurnya habis ya kemarin? Iya, jadi karena dia berhimbasnya membuat cadangan sel telurnya lebih cepat turun, sehingga kalau kayak gitu kan otomatis lama-kelamaan FSH akan naik, AMH turun gitu kan, yang berhimbas ya otomatis AMH-nya, menopause-nya ya lebih cepat lah intinya. Ini benar ya dok, for real ya dok? Soalnya aku baru dengar kali ini sih dok, jujur sih dok. Iya kan, karena memang kerusakan daripada si endometriosisnya membuat jaringan sekitarnya, nggak cuman itu sih sebenarnya kan buat lengket ya kan, sehingga bisa jadi infeksi. Terus karena dia yang kista ya dalam bentuk kista endometriosis kan dia adanya di ovariumnya tuh. Kalau dia sebenarnya bukan hanya darah haid yang mundur ke belakang, bukan. Tapi yang dia sudah nempel di sana, otomatis dia berdarah lagi kan. Otomatis akan lebih besar. Nah, dia akan mendesak ke daerah korteks. Daerah korteks itu jaringan daripada ovarium yang penuh dengan cadangan sel telur. Kalau itu terjadi, otomatis kan rusak dia. Makanya kenapa kalau dilihat, mungkin Dr. Diana, Dr. Yola udah sering banget lihat orang-orang yang dengan endometriosis AMH-nya tuh anjloknya cepet. Iya kan? Nah, jadi ya karena itu. Nah, kalau seandainya dia inflamasinya diturunin, mungkin dengan bantuan pola hidup gitu, operasi, tapi nggak semua operasi bisa juga kan, dengan bantuan kalian juga di akupunktur agak sedikit naik sebenarnya, tapi bukan naik ya, sebenarnya tuh karena inflamasinya ketekan, dia balik lagi ke yang what it should be gitu. Mencegah kerusakan lebih lanjut. Betul, mencegah kerusakan lebih lanjut. Sehingga ya kalau kita lihat dia ngerusak korteks gitu, lama-kelamaan habis lah. Bener nggak? Perempuan butuh telur kan? Yes. Iya. Telur itu kita bawa dari lahir, warisan. Kita nggak bisa kerja nih istilahnya. Otomatis warisan akan habis. Ya sama lah prinsipnya kayak sekarang. Itu hanya endo yang di sel telur dok? Atau bisa endo yang di luar-luar dari endo yang di sel telur terutama. Terutama yang di kista endometriosis, karena dia ngerusak korteksnya kan. Gitu. Dokter Diana, kalau dari yang Dokter Cynthia sebutkan tadi, kira-kira akupunktur bisa membantu nggak sih dok untuk mungkin meredakan inflamasinya kah atau yang lain-lainnya? Iya, kemarin kita juga sempat bahas sekilas ya bahwa memang dari sisi akupunktur kan yang kita salah satu mekanismenya itu kan untuk mencegah peradangan ya yang disebabkan oleh si endometriosis itu, mengurangi nyeri, mengurangi peradangan, regulasi hormon. Tapi sangat menarik bahwa tadi ternyata kan dengan kita akupunktur terus ternyata AMH-nya bisa naik juga karena memang peradangannya terkendali. Nah, apakah saya punya pertanyaan juga jadinya kan, apakah dengan misalnya kita memberikan treatment, let's say tadi dokter bilang operasi atau kita dari sisi akupunktur gitu, oke, kistanya kita kecilin atau kita operasi hilangin misalnya ya, kutip ya. Nah itu kan berarti peradangan di sana itu udah nggak ada dong gitu ya. Apakah itu bisa mencegah tadi yang AMH-nya itu nggak tambah anjlok sehingga dia nggak menopause dini gitu loh? Nggak juga. Nggak juga berarti ya? Karena sebenarnya gini, prinsipnya adalah AMH itu kan one time pemeriksaannya. Kalau seandainya beda-beda lab, hasilnya juga bisa beda. Betul. Jadi kalau mau head to headnya harus dengan lab yang sama. Betul. Sebelum dan before and after. Satu, yang kedua, karena dia bersifat inflamasi sehingga seakan-akan menurunkan cadangan AMH. Seakan-akan menurunkan. Jadi pada saat inflamasinya tertekan, kok naik ya dok? Itu bukan naik sebenarnya. Betul. Itu karena dia balik lagi ke yang seharusnya. Gitu. Jadi jangan pernah berkonotasi, oh karena ini naik nih, karena ini naik. Enggak, AMH tidak bisa naik sebenarnya. Tapi setidaknya bisa membantu menurunkan peradangan sehingga si AMH-nya seakan-akan balik lagi menjadi yang what it should be pada saat diperiksa. Tapi kerusakan itu sudah ada dok.
Tapi kerusakan itu kalau misalnya dengan kita ngomong dokter tadi operasi atau obat hormonal, let's say, atau kita akupunktur, dengan kita menangani inflamasi yang terjadi, kan dia berarti logikanya dia nggak nambah luas kerusakannya gitu, atau dia tetap sebenarnya ongoing, tetap keep ongoing tetap gitu ongoing, tapi mungkin di slow down. Tapi masalah hati-hati dengan operasi ya, sangat berhati-hati dengan operasi. Kayak kemarin saya sudah sempat singgung siapa saja yang boleh dioperasi gitu. Betul. Jadi kalau seandainya sekarang banyak banget di luaran, kista, yuk operasi kista 1-2 cm dioperasi gitu, jangan, karena bisa ngerusak, merusaknya tuh parah. Jadi AMH-nya anjlok. Jadi malah jauh lebih turun, karena kan nggak tahu lah apa yang terjadi di operasi, bisa saja masih bisa diselamatkan atau harus diangkat sehingga AMH-nya akan anjlok toh otomatis. Datang pada saatnya dia siap nikah ataupun dia sudah mau menjelang benar-benar siap nih, udah punya uangnya untuk maju bayi tabung, it's too late, you don't have anything gitu. Jadi hati-hati juga, nggak semua operasi tuh it's the answer to this matter gitu. Dok, ini kan agak menakutkan ya dok, mungkin untuk pasien-pasien yang menderita endometriosis. Jangan-jangan nih saya menopause cepat. Gimana sih dok? Apakah ada tanda dan gejalanya dok? Kalau kita menjelang menopause atau gimana itu, apakah pasiennya biasanya ada keluhan-keluhan nggak sih dok? Kalau menjelang menopause pasti ada beberapa orang yang diterapi dengan istilahnya progestin ya, pil-pil progestin atau pil KB menyusui itu untuk menekan supaya dia tidak aktif kan. Jadi konotasi bahwa perempuan harus haid tuh salah sebenarnya. Khususnya pada endometriosis kita membuat supaya dia tidak haid, supaya dia tidak dikasih makan istilahnya. Nah, kalau dia sudah masuk ke premenopause, paling sering emosi kita tiap bulan kayaknya tidak labil ya. Karena mau haid kan. Itu sih sebenarnya tuh gampang kepanasan gitu. Terus sendi-sendi tulang-tulang udah pada mulai nyeri karena kan udah masuk ya, estrogennya udah mulai turun kan. Jadi paling mudah adalah periksakan aja diri dulu, lihat cadangan sel telurnya, mungkin bisa dibantu dengan pemeriksaan AMH juga, sama kadar FSH, kan dia akan naik tuh, akan mulai naik seiring dengan berjalannya waktu kan. Gitu. Paling gampang sih itu. Tapi kadang-kadang ada yang nggak bergejala tiba-tiba ngamen saja setahun. Ya kan, definisinya kan menopause kalau udah berhenti haid selama 1 tahun. Tapi tidak selamanya berhenti haid sama dengan menopause ya. Jadi harus dipastikan dengan itu juga USG dan juga pemeriksaan laboratorium. Dokter Diana gimana dok kalau untuk gejala-gejala pramenopause yang disebutkan tadi oleh dokter Cynthia, badannya sakit-sakit, kemudian susah tidur ya kadang-kadang juga ya dok. Itu kira-kira dari akupunktur bisa membantu nggak sih dok? Bisa, emang ada ranahnya ke sana, penelitiannya pun sudah ada ya, bahkan kita pernah baca ada bahwa memang ada akupunktur yang dikhususkan untuk sindrom klimakterik, sindrom orang menjelang menopause ya kan, dengan yang tadi tanda-tanda yang disebutkan, yang hot flashes, yang emosinya jadi mungkin kurang stabil ya, jadinya kayak marah-marah terus gitu kan rasanya. Nah itu akupunktur sih bisa banget bantu ke sana ya, supaya lebih smooth aja peralihan ke masa itu ya dok ya, masa peralihan itu ya. Oke dok, aku tertarik banget ya dok. Kemarin kan juga sempat disebutkan di episode pertama, bahkan dokter juga bilang, dokter kan juga pernah merasakan nyerinya endo dan adeno itu ya dok. Apa sih dok side effect-nya? Apakah, aku nggak kebayang sih dok kalau tiap bulan atau tiap hari kah dia bisa merasakan nyeri seperti itu? Pasien-pasiennya psikologisnya seperti apa? Kalau speaking of my own experience, saya nyeri, kan emang aku punya IBD ya, IBS gitu kan, inflammatory bowel syndrome. Itu sebenarnya kayak 11-12 sama endometriosis. Jadi hati-hati orang-orang yang punya istilahnya autoimun gitu, ataupun inflammatory bowel syndrome atau bowel disease itu, dia bisa jadi punya endometriosis. Karena sama-sama inflamasi kan. Nah itu, jadi hati-hati itu. Terus nyerinya, betul, gak semua orang datang dengan nyeri. Tapi kalau nyerinya udah strike through, oh god, itu gak ada yang tandingannya. Bahkan boleh dikatakan nyeri melahirkan aja itu jauh lebih oke dibandingin nyeri endometriosis. Iya. Every day? I experience that every day. Every day? Saya harus masang infus kan kemana-mana. Udah sampai segitunya. Jadi sebenarnya nggak, kistanya kecil, adenonya kecil, yang besar adalah di deep infiltrating endometriosisnya, yang endometriosis susukan dalam. Itu nyerinya gila-gilaan sih, gitu. Otomatis akan membuat pekerjaannya terganggu dong. Saya nggak bisa praktek. Bahkan saat dimana saya lagi praktek kolaps.
kolaps. Jadi saya harus hentikan semua aktivitas. Pasiennya akhirnya dialihkan di dalam, udah langsung masuk IV kayak every single time, every single day. Tapi dengan dilakukannya pemberian obat-obat itu terus, IBS-nya keluar kan muncul. Ya tuh, karena kan nggak bisa dia kan nggak boleh terlalu banyak obat anti nyeri dan teman-temannya kan. Gitu. Jadi nggak sampai depresi, thank God. Tapi ada beberapa orang yang merasakan nyerinya itu sampai benar-benar dia nggak bisa kerja, dia benar-benar chronic pelvic pain ya. Every day, daily, bisa sampai month, nggak tahu kalau dia nggak minum obat mungkin nggak bisa, tapi mau seberapa tahan dia minum obat sehingga membuat dia depres. Ya depresi lah, maksudnya jadi useless kan gitu. Kalau misalkan emang mungkin sudah punya pasangan, ada beberapa yang mengeluhkan nyeri saat berhubungan, dia nggak mau tuh, pasti nggak mau lah, udah ketakutan sendiri kan gitu. Jadi imbasnya tuh udah banyak banget. Penelitian terbaru juga sangat-sangat banyak yang correlate gitu, menghubungkan antara kejadian endometriosis dengan depresi, anxiety, depresi itu lumayan banyak. Itu karena nyerinya sih. Jadi dia benar-benar nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, tidak produktif nantinya. Dan sebenarnya definite terapinya itu apakah harus sampai diangkat, kalau di rahim diangkat rahim? Iya, jadi kalau misalkan emang dia adenomiosis, kita ngomongin tuh, definitifnya adalah angkat semua. Kalau masih muda banget belum Nah nikah, itulah maksud saya, definitifnya adalah angkat semua, tapi hati-hati, tidak semuanya itu jawabannya operasi. Karena orang berpikir, gue nyeri, gue operasi aja, masalah selesai. Enggak, serabut sarafnya itu sudah terbentuk, sehingga, ya kan, serabut saraf sudah terbentuk, sehingga dia nyeri nggak bisa. Tapi kita ngomongin long term ya, endometriosis sifatnya inflammatory kronik kan, chronic inflammatory disease kan. Sehingga kalau kita tidak cegah, kita tidak minum obat, sama aja bohong. Jadi begitu operasi, tetap harus minum tuh pil KB-nya atau minum obat-obatan jangka panjang. Kalau kita ngomongin suntik, kan ada dok suntik lumayan, iya betul ada. Ada yang setiap bulan, ada yang 3 bulan, tapi maksimal 6 bulan kan. Itu kan benar-benar dibikin menopause, seakan-akan. Ya dibikin menopause supaya tidak aktif kan, estrogennya itu nggak bangun lah istilahnya. Ya jawabannya apa? Cuman satu kondisi yang membuat dia tertidur, itu dia adalah tidak haid. Tidak haid baik secara menopause ada 2 ya, menopause secara alami atau yang kita buat kan, kita buat bisa dengan obat ataupun karena operasi karena anjlok jadinya. Yang kedua ya dengan hamil. Makanya presenting case-nya apa dulu ke kita, mau hamil atau ini. Tapi ya kalau misalkan sampai depresi, ya pastilah. Angkat rahim jawabannya, ya nanti tunggu sampai dia mungkin 45 ke atas. Gitu. Aku out of topic sedikit ya dok, meluruskan stigma yang ada di masyarakat. Kan biasanya orang-orang tuh berpikir bahwa, kalau kita nggak, tadi kan dokter bilang salah satu pengobatan adalah dia tidak boleh mens kan. Ya. Tapi kan ada stigma di masyarakat bahwa haid itu adalah kotor, nggak bisa, harus keluar gitu loh. Ya. Gimana dok menurut dokter? Darah itu bukan darah kotor sebenarnya, darah kita sendiri kan. Jadi dia adalah rontoknya dinding rahim. Kenapa dinding rahim bisa rontok? Karena telurnya tidak dibuahi. Intinya gitu. Jadi telur sama dinding rahim itu berkesinambungan kerjanya. Kalau dia telurnya bagus, dinding rahimnya tebal, dibuahi, dia akan menjadi tempat tidur bayinya. Dia akan jadi tempat pertama di mana dia akan masuk ke dalam dan tumbuh. Itu dinding rahim. Tapi kalau seandainya dia dibuahi, ya ini rontok. Jadi ya itunya yang rontok. Jadi bukan karena darah kotor yang keluar. Dan tidak semua orang yang nggak haid itu tidak normal. Endometriosis contohnya kita nggak buat, kita sengaja kok buat dia nggak mens. Kalau mens malah dikasih makan, sama lah. Gitu. Oke. Dokter Diana ini gimana ya dok? Mendengar penjelasan tentang endometriosis dari dokter Cynthia, dia bisa sampai menyebabkan depresi berkepanjangan. Bahkan sebenarnya definitnya itu kan angkat rahim ya dok. What can acupuncture do dok? Apa sih yang bisa kita lakukan dok dari sisi akupunktur dok? Benar ya, sebenarnya memang di akupunktur kita sering ya dapetin beberapa pasien case-case yang kayak gitu ya, yang even pada saat nggak haid pun nyeri ya. Iya. Ada yang bahkan nyerinya pas di tengah-tengah cycle. Betul. Ya kan. Ovulation pain ya kan, paling ngerasanya. Dan itu memang ganggu banget, mereka mau kerja jadi nggak bisa, jadinya kayak lebih down ya, depres ya kayaknya ya, anxiety juga ada. Tapi kebetulan ada nanganin beberapa, hasilnya dengan akupunktur. Awalnya kan pasti datang dengan obat-obatan udah pasti ya.
Tapi kan seperti yang tadi Dokter Yola bilang kan, kalau di masyarakat mungkin pemikirannya adalah kayak kalau nggak haid itu kayaknya nggak boleh, Nggak sehat. nggak sehat. Iya, nggak boleh. iya nggak gitu sehat, kan. ya. Masih ada mindset kayak Iya. gitulah. Jadi memang datang kita treat ya. Jadi memang treat sekitar 1-3 cycle itu responnya cukup oke dengan catatan bahwa mereka lifestyle-nya juga di-maintain ya kan. Iya itu. Itu yang mungkin Jadi, lebih susah ya. orang berpikir bahwa kan gue udah minum obat, kan gue udah akupunktur, Iya. kan gue udah begini. Ingat ya, nggak cuman itu. Kita tidak boleh naik berat badan. Mm-mm. Lemak kita tidak boleh naik. Karena lemak adalah tempat di mana deposisi estrogen. Begitu Betul. dia terkontrol di sini, naik berat badan sama aja bohong, sambil mawon namanya. Iya toh. Dia akan menjadi tempat estrogen itu akan menghasilkan estrogen juga lemak itu. Jadi makanya kalau gitu nanya, ngeri lagi dok, ini lagi. Coba berat badan naik berapa kilo? 1-2 kilo tuh signifikan soalnya. 1-2 kilo berapa kilo lemak yang sebenarnya naik? Kita ngomongin bukan kilo kan. Kalau kita kan kilo dagingnya, Ya. lemaknya berapa kilo? Tuh. Gitu. Coba deh browsing satu ini tuh sama dengan ada kok aku pernah lihat 1 kilo tuh kalau nggak salah sekitar 6-7 kilo lemak. Mm-mm. 1 kilo berat Betul, badan. betul sekali. Iya bener kan? Karena Ya. setelah terkontrol udah mulai nggak sakit, biasanya mulai ngerasa lebih bebas, akhirnya Makanya lifestyle-nya nggak ngaco. terkontrol. Tapi Jadi iya. ya buat yang terkontrol hasilnya sebenarnya bagus. Mereka bisa maintain itu cukup lama loh sebenarnya. Dokter Diana, ini membicarakan soal peningkatan lemak, aku jadi tertarik juga ya kalau Dokter Diana. Ini mungkin dari bidang akupunktur, dok. Kira-kira gimana dok? Dari bidang akupunktur untuk membantu menurunkan nafsu makan kah? Atau membantu program dietnya kah? Atau gimana dok? Ya akupunktur, mungkin Dokter Cynthia juga udah ngerasain ya. Akupunktur sebenarnya ada kita beberapa mekanisme yang kita bantu untuk meningkatin metabolisme sehingga mungkin pembakaran kutip lemaknya itu lebih tinggi ya kan. Tapi kalau kita nggak olahraga, nggak ada membatasi kalori yang kita makan, ya tetap aja hasilnya nggak akan seoptimal yang kita harapkan jatuhnya kan. Jadi balik lagi lifestyle tuh penting banget. Jadi bukan terapi apa aja yang perlu kita lakukan, tapi apa yang kita lakukan ke diri sendiri juga itu penting gitu loh. Ya kan, nggak bisa kayak mau shortcutnya doang itu ya memang nggak bisa. Ya kan. Jangan lupa treatmentnya juga kan. Iya. Treatment obatnya tetap harus lanjut. Betul. Tapi walaupun sudah dengan obat-obatan, dengan akupunktur, apapun juga itu tetap nomor satu kita harus Lifestyle. jaga lifestyle dok, jaga pola makan ya dok ya. Oke, kira-kira ada lagi nggak sih dok efek samping yang biasanya dapat Yang dari pasien lagi ini? lumayan sering kan infeksi tuh. Oke. Ya, kemarin udah saya sempat singgung sedikit. Infeksi karena ketidakseimbangan mikrobiota, jadi infeksi hati-hati bukan cuman dulu kita berpikir TOA itu ya, tubal ovarium access pada orang-orang yang notabene berhubungan gonta-ganti gitu, jadi kan ya ascending gitu kan. Tapi sekarang enggak, karena ketidakseimbangan, karena lengket dia jadinya berpindah dari usus ke tuba gitu ataupun ke ovariumnya gitu. Jadi dia infeksi, demam dan teman-temannya. Nah kalau kayak gitu sometimes it's too late karena kita harus angkat Tubanya atau terkadang ovariumnya, terkadang tubanya. Jadi saya lumayan semester ini ya, karena saya lagi sekolah tuh semester ini lumayan sering ketemu itu. Ada yang memangnya umurnya memang sudah agak lanjut 45 tahun ke atas. Ada tapi yang as young as 20-ish yang terpaksa akhirnya di kistektomi yang seharusnya mungkin saja masih bisa dipertahankan tanpa harus operasi. Tapi karena kita udah masuk infeksi ya mau nggak mau harus kontrol jatuhnya. Jadi hati-hati, makanya it's you representing your own kan. Jadi maksudnya you are what you eat. Istilahnya itu ya, you are what you eat. Jadi hati-hati apa yang kita makan. Jadi jangan pernah menyepelekan nyeri haid yang tadi saya bilang. Jangan pernah, ya nggak ada salahnya lah untuk cek kondisi bener nggak sih, udah oke nggak sih gitu. Jangan sampai it's too late. Oke dok, untuk mungkin penutup ya dok, karena waktu kita sangat terbatas sekali seperti biasa. Dari Dokter Diana, apakah ada pesan-pesan dok mungkin untuk pasien-pasien endometriosis dok? Ya, pesannya sama ya, tetap kalau ada nyeri haid harus aware ya kan, kontrol ke dokter obstin. Kalau misalnya udah konsumsi obat nyeri, ya kalau masih tetap sakit, lihat
lifestyle-nya gimana, makanannya gimana ya kan, mungkin olahraga sama tidurnya juga ya kali ya kan, udah bagus atau belum ya kan, baru kalau memang tidak takut jarum boleh cobain akupunktur juga ya kan, untuk membantu baik secara untuk nyerinya maupun untuk tadi anxiety, depression dan komplikasi yang terjadi akibat si endometriosis tersebut ya. Itu dari Dari akupunktur. Dokter Cynthia ada mungkin dok sepatah dua patah kata lagi dok. Nggak pernah itu ya, nggak pernah capek untuk bilang jangan pernah menyepelekan haid, nyeri haid khususnya. Gejala perempuan tuh akan muncul kok sebenarnya, jangan pernah menyepelekan karena terkadang kita yang nggak lah biasa gitu, especially kalau kita punya anak khususnya perempuan. Jadi lihatlah, maksudnya kan kita orang tua yang lebih ngerti. Oh enggak, dulu mama juga kayak gitu. Jangan kayak gitu, karena terkadang itu akan terbawa ke anak-anak kita nantinya. Jadi ya beware lah. Thank you so much Dokter Very Cynthia, welcome. Dokter Diana udah hadir hari ini. Semoga apa yang kita bawain bisa menjadi manfaat buat semua yang menonton. Thank you so much ya dok. Thank you.